Halo guys, come back with me. Kali ini saya akan merekam film Prey tahun 2022. Film ini disutradari oleh Dan Trachtenberg dan dibintangi oleh Amber Midthunder dan banyak lagi aktor keren lainnya cuy. Film ini bercerita pada tahun 1719 dengan berfokus pada wanita anggota dari suku India yang merupakan penghuni asli wilayah Amerika Utara yang mencoba menjadi pemburu cewek pertama. Dan ternyata buruan pertamanya adalah monster predator dari luar angkasa yang mencoba mencari makhluk yang pantas untuk bertarung dengannya, dan dia mencoba melindungi sukunya dari serangan predator tersebut. Gimana keseruan filmnya? Siapkan cemilan kalian, posisikan kedudukan, selamat menonton dan seorang wanita muda, Naru, ini dia orangnya, berlatih berburu di hutan bersama anjingnya bernama Sari. Sepanjang perburuannya, ekor Sari terjebak sebuah perangkap beruang, dan Naru meninggalkan buruannya demi menyelamatkan peliharaannya. Naru kemudian melihat ke langit dan melihat kilatan petir asing, dan dia menamainya dengan nama Thunderbird, dan ini menjadi misteri benda apakah di balik awan tersebut. Naru kemudian pulang dan bertemu dengan saudaranya Tabe, ini dia orangnya. Mereka mempersiapkan Kutamiya mereka, atau perburuan besar untuk suku mereka yang merupakan ritus peralihan bagi para pemburu. Sementara Naru ingin dipandang sebagai pemburu bersama kakaknya. Ibu mereka, Haruka, ini dia orangnya, menolak aspirasinya karena bakat yang ia miliki adalah menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Naru bertemu dengan kakaknya dan dia bercita-cita menjadi seperti kakaknya. Kakaknya menjelaskan jika dia ingin menjadi sepertinya, dia harus bisa memburu monster yang dianggap berbahaya di sukunya. Tabe memimpin perburuan besar untuk mencari anggotanya yang hilang, bernama Puhi, yang mungkin telah diambil oleh singa gunung. Naru bergabung dengan mereka, meskipun para teman pemburu Tabe tidak setuju dengan kedatangan Naru. Mereka menganggap bahwa Naru akan menyulitkan pergerakan mereka saat mencari Puhi. Tetapi Tabe memberitahu anggotanya bahwa Naru memiliki insting pencarian yang kuat bersama dengan peliharaannya Sari, dan dia bisa menyembuhkan luka-luka pada seseorang. Singkat cerita, para pemburu itu berhasil menemukan Puhi yang terkapar dan terluka, dan Naru memberikan obat ke tubuhnya. Naru mencurigai ada sesuatu yang lebih besar dari singa gunung. Dia beranggapan bahwa tidak mungkin singa gunung meninggalkan mangsanya begitu saja dalam keadaan hidup. Para pemburu itu terus saja mencari singa gunung itu. Naru dan anggota lain bernama Paka memanjat pohon dan memasang jebakan. Paka terus saja berbicara dengan Naru, dan tanpa dia tahu, singa gunung sedang memperhatikannya dari arah kegelapan. Saat dia lengah, tiba-tiba dia diterkam oleh singa itu. Setelah singa itu membunuh Paka, dia memanjat pohon lagi dan mengincar Naru dari atas pohon itu. Singa itu mendekati Naru. Naru menakut-nakuti singa itu dengan tombak yang ada pada tangannya. Singa memanjat pohon dan mendekati Naru. Kemudian singa itu menerjang ke arahnya dan Naru jatuh dengan kepalanya terbentur batu dan dia pingsan akan hal itu. Singkat cerita, Naru terbangun kembali di rumahnya dan ibunya mengatakan bahwa saudaranya lah yang mengantarkannya pulang. Setelah beberapa saat, Tabe pulang dengan membawa kepala singa itu, membuat para suku itu menjadi merasa aman dengan terbunuhnya singa gunung tersebut, dan dia berhasil menyelesaikan Kutamiyanya. Sebuah upacara diadakan untuk menghormatinya, dan dia diangkat menjadi kepala perang yang baru di daerah tersebut. Keesokan harinya, Naru berangkat sendiri untuk mencoba dan melacak makhluk yang dianggapnya lebih berbahaya dari singa gunung.
Dia berlatih dengan senjatanya kapak yang digabungkan dengan tali dan memudahkannya untuk melempar dan menarik senjatanya. Di perjalanannya, dia melihat bison hutan yang terkapar dan itu terlihat telah dikuliti oleh seseorang yang dia tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi itu sangat tidak worth it bagi saya pribadi cuy. Di adegan lain, kita diperlihatkan serigala yang mencoba menangkap seekor kelinci di ladang dan predator memperhatikan akan hal itu. Setelah serigala itu berhasil menangkap kelinci itu, predator dengan kostum transparannya menghajar serigala itu dan serigala itu mencoba menyerang predator tersebut. Dari serangan itu, serigala kalah dengan predator dan kemudian predator mengambil tulang punggung beserta kepala dari serigala itu. Di gua, predator menyemprotkan cairan asam ke kepala serigala itu, dan tersisa tulang dari kepala serigala itu, predator menggunakannya sebagai aksesoris dari sabuk miliknya. Kembali ke Naru, saat pencariannya, dia tidak sengaja menginjak lumpur hisap dan akan menenggelamkannya. Tetapi, dengan bantuan kapak talinya dia berhasil keluar dari lumpur itu. Saat di perjalanan, dia melihat beruang besar yang sedang memangsa sesuatu, dan dia mencoba memanah beruang itu. Saat dia akan memanahnya, tiba-tiba tali panahnya terlepas, dan beruang itu kemudian mulai mengejarnya. Naru dengan cepat memperbaiki tali panah tersebut, dan Sari mencoba memancing beruang itu untuk menjauh dari Naru. Saat dia kembali, beruang itu masih mengejarnya dan dia bersembunyi di beberapa ranting akar yang tumbang di pinggir sungai itu. Sebelum beruang dapat memangsanya, predator datang dan menyerang beruang itu. Dalam pertarungan itu, predator berhasil membunuh beruang itu. Dan di sini terlihat bahwa predator hanya memburu makhluk yang dianggapnya tangguh dan memiliki kekuatan yang besar. Kedatangannya ke bumi hanya mencari makhluk yang sepadan dengan dirinya. Naru melihat kejadian tersebut dan tidak menyangka ada monster yang dapat mengalahkan beruang yang besar itu dengan hanya beberapa detik saja. Naru kemudian pergi dengan mengikuti alur sungai tersebut. Di saat pelariannya, Naru berhasil ditemukan anggota sukunya yang diperintahkan Tabe untuk membawanya pulang. Tetapi Naru menolak akan hal itu. Para anggota suku itu mengikat Naru dan ingin membawanya pulang. Saat mereka akan pergi, mereka mendengar ada pergerakan lain di sekitar mereka. Ketua dari kelompok itu mencoba mencari sumber dari suara itu. Dan tiba-tiba ada 3 laser yang mengarah ke tubuh dan bola matanya. Hanya hitungan detik saja, 3 panah dengan cepat melesat tepat ke arah sinar laser itu berada. Saat kelompok itu mulai mencari monster itu, Naru mencoba membebaskan ikatannya. Kelompok itu kemudian dibantai habis oleh predator itu, dan Naru berhasil lolos dari tempat itu. Saat pelariannya, Naru tanpa sengaja menginjak ranjau beruang di depannya, membuatnya susah untuk bergerak menghindar dari kejaran predator itu. Saat predator akan mengeksekusinya, tiba-tiba kelompok pemburu lain dari Prancis datang dan membawa Naru untuk mencari informasi tentang monster yang dianggap berbahaya oleh suku tersebut. Naru diculik sebagai tahanan dan diperlakukan dengan buruk oleh para pemburu tersebut. Seorang pria, Rafael, ini dia orangnya, berbicara kepada Naru dalam bahasa Inggris dan dia bertanya tentang predator. Naru kemudian melihat pakaian yang dipakai ketua pemburu itu adalah kulit dari bison yang dia lihat tempo hari. Saat mereka bertanya tentang predator, Naru tidak bisa menjawab karena tidak tahu apa-apa tentang makhluk itu. Kemudian pemimpin itu mengeluarkan Tabe dari kandang dan menyayatnya, supaya Naru bisa menjelaskan hal-hal apa saja yang dia ketahui tentang predator. Singkat cerita, Naru dan Tabe diikat ke pohon untuk dijadikan umpan bagi predator.
Para pemburu mengatur titik pandang untuk menembak predator itu dari jarak jauh. Tetapi tiba-tiba predator itu datang dari belakang mereka dan membunuh mereka satu persatu. Saat predator mendekati Naru dan Tabe, dia terperangkap jebakan beruang yang dipasang oleh anggota pemburu itu. Dan mereka dengan cepat menangkap predator dengan jaring mereka. Tetapi dengan mudah, predator bebas dari perangkap itu dan mulai membunuh mereka semua. Naru memberitahu Tabe bahwa predator tidak melihatnya sebagai ancaman, jadi predator tidak akan menyerang mereka berdua. Naru mencoba melepaskan ikatannya dengan jebakan beruang di dekatnya, dan cara itu berhasil membebaskan mereka berdua. Pertarungan predator belum berakhir. Dia membabat habis para pemburu Perancis itu. Kembali ke Naru, dia kembali ke kamp Perancis itu dan mencari hewan peliharaannya Sari. Dan di camp tersebut masih banyak anggota pemburu itu dan terpaksa Naru membunuh mereka semua demi menyelamatkan peliharaannya. Setelah dia berhasil menyelamatkan Sari, satu pemburu Prancis datang kepadanya. Terlihat satu kakinya telah tiada. Dia meminta bantuan kepada Naru untuk menghilangkan rasa sakit di kakinya. Dengan imbalan, dia akan memberikan senjatanya dan mengajarkan cara menggunakannya. Naru memberinya ramuan dan merawat lukanya. Dengan ramuan itu, tubuh pria itu merasa kedinginan dan panas tubuh pria itu mulai turun. Tiba-tiba predator datang dan Naru bersembunyi. Saat predator datang, pria itu pura-pura mati. Dan di sini terungkap bahwa ramuan dari Naru membuat panas tubuh manusia menjadi hilang, dan itu membuat predator tidak bisa mendeteksinya. Predator hampir melewati pria itu, tetapi tanpa sengaja predator menginjak kaki pria itu. Spontan, pria itu berteriak dan dengan cepat predator memenggal kepalanya. Kemudian Tabe datang dengan menunggangi kuda dan mereka berdua bekerja sama melawan predator itu. Karena serangan itu, predator menargetkan mereka sebagai ancaman dan mulai melakukan serangan balik. Bring it home. Dalam pertarungan itu, Tabe tiba-tiba ditusuk predator dari belakang dan membuat Naru kaget atas kematian saudaranya itu. Tabe menyuruh Naru pergi dari tempat itu dengan sedikit menghalau predator untuk mengejarnya. Naru berlari dan dia membersihkan darah di tepi sungai. Dia masih meratapi atas kematian saudaranya itu. Singkat cerita, Naru melihat ketua pemburu Perancis yang sedang bersih-bersih di tepi sungai juga. Dan dia mencoba membalas kematian saudaranya dengan menyerang ketua pemburu itu dan membuatnya pingsan. Saat dia terbangun, dia melihat bahwa kakinya telah terpotong sebelah. Dan di sini Naru mencoba menggunakannya sebagai umpan, seperti apa yang dia lakukan terhadap dirinya bersama saudaranya. Beberapa saat kemudian, predator datang dan Naru memakan ramuan herbalnya untuk berkamuflase dari detektor panas milik predator tersebut. Kedatangan predator membunuh ketua pemburu itu, dan di sini betul saja panas dari tubuh Naru tidak terlihat oleh predator tersebut. Dari belakang, Naru menembak kepala predator itu dan membuat topeng dari wajahnya terlepas. Naru mengambil topengnya dan berlari ke hutan, dan pertarungan antara Naru dan predator pun dimulai. Naru kemudian menjebak predator di lubang lumpur tempat dia jatuh sebelumnya. Dan kemudian dia memasang topeng itu supaya ketika predator menyalakan sensor panah lasernya, laser itu mengarah kepada dirinya. Dalam pertarungan itu, tangan predator terpotong oleh tamengnya sendiri.
Benar saja, saat predator bangun dari lumpur itu, dia menembakkan panah itu. Dia tidak sadar bahwa laser itu mengarah kepada dirinya. Saat penembakannya, laser itu langsung melesat menembak kepalanya sendiri. Singkat cerita, Naru kembali ke desa dengan Sari dan membawa kepala predator itu. Dia memperingatkan sukunya tentang orang kulit putih dan ancaman lainnya, yang berarti mereka harus mencari rumah baru. Kemudian, suku itu merayakan kemenangan dan menggantikan posisi saudaranya sebagai pelindung sukunya sendiri, dan film pun berakhir. Oke, gimana film yang aku bahas? Semoga kalian paham dengan alur cerita yang gue sampaikan. Dan di sini asli, film ini gue rekomendasikan banget buat kalian yang suka tipe adventure dan action. Jujur, film ini sangat keren banget di tahun 2022. Bagi kalian yang mau nonton filmnya, langsung aja nonton. Dan kayak gini aja video kita kali ini. See you next time, bye-bye.